Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 14 kelas 01 SAKN 002 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro pada bab 14 dengan tema permintaan uang, keseimbangan tingkat bunga, dan kebijakan moneter. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Zafaris Fiandi, dan perkenalkan juga dua teman saya. Perkenalkan, nama saya Milanti Yulia Asli. Dan perkenalkan, nama saya Yosia Reynaldo Gunawan. Mari kita mulai presentasinya. Bab 1, motif permintaan uang. Permintaan uang. Tadi permintaan uang adalah bagaimana aset keuangan yang dimiliki akan ditahan dalam bentuk uang, di mana aset tersebut tidak akan menghasilkan penerimaan bunga. Hal di atas merupakan pilihan antara likuiditas uang dan pendapatan bunga yang ditawarkan dari jenis aset lainnya. Total permintaan uang yang diminta di dalam perekonomian. Dalam penjumlahan permintaan uang, perkiraan neraca dan kas rumah tangga dan perusahaan. Jumlah uang yang diminta suatu saat tertentu tergantung kepada opportunity cost dari menahan uang dan ditentukan oleh tingkat suku bunga. 3 jenis motif. 1. Motif transaksi, yaitu mempunyai alasan bahwa masyarakat menahan uang untuk membeli barang. 2. Motif berjaga-jaga, yaitu motif memegang uang untuk berjaga-jaga bertujuan untuk penyediaan uang bagi hal-hal yang tidak dapat diramalkan pada sisi pengeluaran rumah tangga. 3. Motif spekulasi, yaitu adalah alasan untuk memegang obligasi daripada memegang uang. Harga obligasi yang lebih tinggi berarti bahwa pembeli obligasi akan melakukan pembelian ketika suku bunga lebih rendah dari sebelumnya. Bab 2, faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Jumlah permintaan uang di dalam perekonomian tergantung pada total volume transaksi. Total volume transaksi tergantung pada output agregat dan tingkat harga. Hubungan antara volume transaksi dan tingkat output agregat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada gambar kurva 2.1, yaitu pergeseran kurva permintaan uang karena volume. Di dalam kurva tersebut menunjukkan transaksi meningkat. Pada gambar di samping dijelaskan bahwa ketika output atau pendapatan naik, jumlah transaksi juga naik, dan kurva permintaan uang bergeser ke kanan. Dan juga pada kurva 2.2, yaitu pergeseran kurva permintaan uang karena tingkat harga meningkat. Dari gambar di samping dapat dijelaskan ketika tingkat harga naik, nilai rata-rata setiap transaksi mengalami kenaikan. Faktor lanjutan yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Permintaan uang tidak diukur sebagai bentuk arus atau flow measure, melainkan merupakan variabel stok yang pengeluarannya pada titik waktu tertentu. 2. Permintaan uang menjawab pertanyaan ini. Berapa banyak uang yang dibutuhkan pada titik waktu tertentu, pada tingkat suku bunga tertentu, volume aktivitas ekonomi, dan tingkat harga tertentu. 3. Berapa banyak perbedaan jumlah aset berupa uang yang ditahan oleh rumah tangga dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang dikeluarkan dalam setahun. Pada bab 3, keseimbangan tingkat suku bunga akan disampaikan oleh
oleh Saudari Wilanti Yulia Asih, dipersilahkan untuk menjelaskan. Bab 3. Keseimbangan tingkat suku bunga. Berikut adalah kurvanya. Pada gambar di samping, dijelaskan bahwa titik di mana jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan, menentukan keseimbangan atau equilibrium tingkat bunga di dalam suatu perekonomian. Gambar kelebihan penawaran uang. Pada gambar ini, tingkat bunga R1 menunjukkan jumlah uang yang beredar lebih tinggi daripada uang yang ingin ditahan oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan, sehingga tingkat suku bunga mencapai R pangkat, yaitu suku bunga keseimbangan. Gambar kurva ini menunjukkan kelebihan permintaan uang. Pada gambar ini, pada R2, rumah tangga tidak mempunyai uang yang cukup untuk keperluan transaksi. Rumah tangga akan mengubah aset mereka dengan menjual obligasi yang dimiliki, sehingga suku bunga keseimbangan akan berada pada R pangkat. Bab 4. Perubahan jumlah uang yang beredar terhadap suku bunga. Gambar ini menunjukkan pergeseran keseimbangan tingkat bunga. Suatu kenaikan penawaran uang akan menurunkan tingkat suku bunga. Penambahan penawaran uang dapat dilakukan oleh bank sentral dengan mengurangi cadangan lewat pemotongan tingkat diskonto dari surat berharga pemerintah di dalam pasar terbuka. Selanjutnya, bab 5, kenaikan pendapatan agregat atau output terhadap permintaan uang akan disampaikan oleh Saudara Yosia Renaldo Gunawan. Kepadanya dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan bab 5. Kenaikan pendapatan agregat atau output terhadap permintaan uang. Gambar 5.1, pergeseran permintaan uang akibat bertambahnya pendapatan. Kenaikan permintaan uang menyebabkan keseimbangan suku bunga naik dari 7% menjadi 14%. Suatu kenaikan tingkat harga memiliki pengaruh yang sama terhadap suku bunga. Bab 6. Kebijaksanaan moneter oleh Bank Sentral. Dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral. Pertama, take monetary policy. Kebijakan moneter yang ketat, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mengurangi penawaran uang dalam usaha membatasi laju perkembangan ekonomi. Kedua, easy monetary policy. Kebijakan moneter yang longgar, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk menambah penawaran uang dalam upaya menstimulir perkembangan ekonomi. Baik, teman-teman. Kita mulai sesi tanya jawab. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Jawaban pertanyaan saya adalah, mengapa menaikkan suku bunga dapat menekan inflasi? Mohon dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zalfa Rizkyani. Untuk Yosia, silakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saya. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Terima kasih atas penjelasannya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Baik, saya izin bertanya, mengapa kebijakan moneter dengan menaikkan cadangan tunai bank-bank dapat mengurangi tingkat inflasi? Terima kasih.
Teman-teman, izin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Wilanti Yulia Asih. Jawabannya adalah dengan menaikkan cadangan tunai bank-bank atau cadangan kas minimum, maka cadangan uang di bank akan bertambah atau uang yang beredar di masyarakat tidak akan semakin banyak atau bahkan berkurang. Misal, dari 100% uang yang ada, awalnya 10% digunakan sebagai cadangan kas dan 90% digunakan sebagai pinjaman untuk masyarakat. Namun, karena keadaan menunjukkan gejala-gejala inflasi, maka bank mengambil kebijakan untuk menaikkan cadangan kas minimum menjadi 30% dan pinjaman untuk masyarakat 70%. Jadi, uang yang bisa dipinjam masyarakat semakin sedikit. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh saudari Wilanti Yulia Asih, dan jawaban yang saya sampaikan tadi bersumber dari Wikipedia. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. apakah hanya dengan menaikkan suku bunga, inflasi bisa terkendali? Mohon untuk dijawab. Baik untuk saudara Yosia Reynaldo Gunawan, ada yang ingin menjawab? Silakan untuk menjelaskan. Jawabannya adalah iya. Selama ini kebijakan moneter bank sentral yang populer untuk menyesuaikan tingkat inflasi adalah dengan cara mengatur besarnya suku bunga acuan. Jika inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Kita akan tutup presentasi ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan presentasi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton presentasi kami, yang sudah menyaksikan presentasi kami. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kelebihan dari kelompok 14 sampaikan, karena kekurangan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.